wabarakatuh. Perkenalkan, kami siswi dari SMA Negeri 1 Gadingrejo dari kelas 12 IPS 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata pelajaran sosiologi dengan guru pengampu Farhan Hadid, SPD. Kami terdiri dari 2 anggota yang masing-masing telah bekerjasama untuk menyelesaikan tugas sosiologi dengan materi berjudul Kearifan Lokal dan Pemberdayaan Komunitas. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sefira Ramadanti dengan nomor NIS 11955. Saya Yuki Hania Zara dengan nomor NIS 11958. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat melalui Usaha Produksi Kerupuk dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Sidodadi, Kecamatan Wailima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Baik, selanjutnya mari kita simak terkait latar belakang dalam usaha tersebut. Produksi kerupuk tersebar luas di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya di Kabupaten Pesawaran, tepatnya di Pekon Sidodadi, Kecamatan Wailima, yaitu usaha kerupuk Rafa milik Bapak Nuryanto, berdiri pada tahun 2009 yang usahanya dari tahun ke tahun selalu mengalami perkembangan dan usaha ini berhasil meningkatkan kesejahteraan para karyawannya, yang merupakan masyarakat sekitar. Dengan adanya keterampilan maupun keinginan dalam diri masyarakat membuat usaha ini semakin berkembang, sehingga para masyarakat semakin terbantu perekonomiannya. Bapak Nuryanto juga memberikan pelatihan khusus terlebih dahulu bagi karyawan yang akan bekerja di usahanya, agar skill para karyawannya terlatih sehingga mampu melaksanakan kegiatan pemberdayaan dengan baik. Selanjutnya mari kita simak terkait siklus pemberdayaan dalam usaha tersebut. Berdasarkan hasil wawancara kepada kedua karyawan usaha kerupuk Rafa, dikatakan bahwa siklus pertama benar-benar berjalan. Karyawan pertama yang bernama Bapak Zulmu Arif mengatakan bahwa ada keinginan dari dalam diri untuk merubah nasib agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan menurut Bapak Ardi, dirinya ingin meningkatkan potensi yang ada dalam dirinya, dan karena termotivasi oleh Bapak Nuryanto, yang dahulunya hanya seorang buruh pabrik biasa, sekarang bisa menjadi pemilik pabrik usaha. Setelah diwawancara, ternyata dapat dikatakan bahwa kedua karyawan tersebut mengatakan hal yang sama, yaitu sudah mampu melepaskan halangan-halangan yang ada dalam usaha ini. Bagi mereka berdua, halangan yang ada di dalam usaha ini hanyalah faktor-faktor cuaca yang mempengaruhi proses penjemuran. Apabila cuaca buruk dapat diatasi dengan di oven maupun dipanggang di atas bara api. Hal ini dapat dikatakan bahwa siklus kedua berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara kepada kedua karyawan, siklus ketiga berjalan dengan baik. Bapak Zulmu Arif dan Bapak Ardi sama-sama mengatakan bahwa kini sudah merasa lebih baik dalam mencukupi kebutuhan perekonomiannya, karena upah yang diberikan oleh usaha ini cukup besar untuk seorang buruh pabrik per bulannya, membuat kesejahteraan keluarga para karyawan bertambah. Semakin besar produksi usaha, semakin besar tanggung jawab yang dimiliki, karena karyawan harus mampu mencapai target produksi yang diinginkan. Bapak Zulmu Arif mengatakan dirinya berperan memastikan mesin-mesin produksi berjalan dengan baik, sedangkan Bapak Ardi berperan dalam bidang pengolahan yang memastikan menghasilkan bahan baku produksi yang berkualitas. Adanya peran dalam kegiatan produksi inilah yang menciptakan rasa tanggung jawab masing-masing karyawan. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Zulmu Arif dan Bapak Ardi, mengatakan bahwa sudah mampu mengolah bahan baku pembuatan kerupuk sendiri, mengoperasikan mesin produksi kerupuk, melakukan teknik penggorengan yang benar tanpa perlu diawasi dan diajari oleh pemilik usaha. Peningkatan kinerja karyawan ini tentunya memberikan hasil berupa omset penjualan yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya, yang membuat usaha semakin berkembang dan pemasarannya semakin luas. Hal ini dapat dikatakan bahwa siklus kelima berjalan dengan baik, karena para karyawan sudah dapat mencapai hasil dan target yang lebih besar. Siklus keenam berjalan dengan baik. Hal ini didasarkan pada pernyataan Bapak Zulmu Arif dan Bapak Ardi. Bapak Zulmu Arif mengatakan bahwa dirinya merasa semakin inovatif saat sudah bergabung dalam usaha ini, karena dirinya sudah mampu mengoperasikan mesin untuk proses produksi kerupuk di mana sebelumnya tidak tahu apapun tentang mesin. Sedangkan menurut Bapak Ardi, dirinya setelah bergabung dalam usaha ini merasa semakin disiplin karena kebiasaannya sekarang berangkat pagi untuk bekerja membuat disiplin terhadap waktu di mana dirinya yang dulu tidak pernah menerapkan perilaku seperti itu. Setelah karyawan diberikan pembekalan wawasan dan keterampilan, dalam usaha kerupuk Rafa membuat para karyawan merasa tertantang dan berencana untuk berupaya lebih besar lagi, seperti yang dilakukan Bapak Zulmu Arif dan Bapak Ardi, yang sama-sama memiliki keinginan untuk memproduksi dalam jumlah besar, dengan cara membeli mesin yang lebih canggih cara pengolahannya, agar mampu memproduksi lebih optimal sehingga merasa tertantang untuk bekerja lebih keras lagi untuk mencapai target tersebut.
agar dapat membantu memperluas usaha serta usaha dapat berkembang lebih besar dan lebih dikenal oleh masyarakat luas. Hal ini membuktikan bahwa siklus ketujuh berjalan dengan baik. Setelah ini, kami akan bahas lebih lanjut tentang strategi. Pemberdaya menawarkan pekerjaan ke masyarakat sekitar dengan tawaran gaji sekian yang diharapkan mampu mencukupi ekonomi keluarga yang diberdayakan dan menawarkan fasilitas yang memadai apabila ia berminat bekerja di usaha kerupuk Rafa miliknya. Serta tidak perlu khawatir dengan halangan seperti faktor cuaca pada usaha kerupuknya karena ada oven dan panggangan untuk mengatasi itu. Setelah dimungkinkan, pemilik usaha memberikan penguatan kepada para karyawan yang diberdayakan dengan melakukan pengawasan minimal jika karyawan tersebut masih kurang 1 bulan bekerja dan diajarkan dasar pengolahan sebelum masuk ke bagian inti, seperti pembuatan bahan baku kerupuk, penjemuran kerupuk, dan penggorengan kerupuk. Pihak pemberdaya juga memberikan bimbingan kepada karyawan baru agar lebih paham serta memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehingga meningkatkan kepercayaan diri yang diharapkan mampu melakukan upaya pemecahan masalah ke depannya. Pemberdaya melakukan tindakan perlindungan agar masyarakat kecil tidak terdiskriminasi. Cara yang dilakukan pemberdaya adalah memberikan wawasan berupa ilmu pengetahuan terkait usaha kerupuk Rafa tersebut agar dapat meningkatkan skill dan mensejahterakan para karyawannya. Memberikan jaminan kesehatan apabila karyawannya sakit akan dibiayai sampai sembuh. Melakukan musyawarah kerja 1 minggu sekali untuk mendengarkan keluh kesah atau kendala yang dihadapi selama bekerja, sehingga tercipta lingkungan kerja yang bersifat kekeluargaan, tidak ada perbedaan antara karyawan baru maupun karyawan lama. Pemilik usaha menyatakan bahwa penyokongan tentu diperlukan agar pihak yang diberdayakan mampu menjalankan tugas-tugas dalam kehidupannya, agar tidak terjatuh menjadi lemah. Hal yang dilakukan dalam penyokongan tersebut adalah diberi bimbingan bagaimana cara memperluas jaringan pasar sebanyak mungkin. Untuk menyokong usaha, karena jika hanya mengandalkan pasar yang sedikit, maka usaha tidak akan berjalan sehingga pihak yang diberdaya mampu menjalankan peran dan tugasnya, serta mampu mencapai target dalam memperluas jaringan pasar sendiri. Pemilik usaha menyatakan cara untuk memelihara usaha yaitu mempertahankan loyalitas usaha yang memastikan bahwa pelanggan puas dan selalu berinovasi untuk memastikan pesaing karena banyak usaha di sekitar yang serupa, agar mampu lebih bersaing serta tetap memperluas target pasar. Pemberdaya juga menjamin para karyawannya dengan memenuhi kebutuhan pokoknya seperti memberi tanggungan makan 3 kali sehari, menaikkan gaji setiap bulannya, dan tidak ada potongan gaji. Meskipun usaha sedang tidak ramai, juga mampu berusaha untuk mengembangkan usaha ini jauh lebih besar, yang ditunjukkan untuk menjamin keselarasan dan keseimbangan usaha. Adanya kegiatan pemberdayaan pasti menghasilkan cara pandang tersendiri oleh setiap masyarakat. Pandangan masyarakat tersebut akan dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut. Terdapat 2 pernyataan dari 2 masyarakat terhadap kegiatan pemberdayaan tersebut, yang menyatakan bahwa ada beberapa masyarakat yang terinspirasi dari usaha kerupuk Rafa milik Bapak Nuryanto. Karena masyarakat tersebut sempat bekerja di usaha milik Bapak Nuryanto, dan ada masyarakat yang sempat mendirikan usaha yang sama dengan milik usaha kerupuk Bapak Nuryanto. Namun, tidak berjalan dengan lancar karena bahan baku kerupuk yang semakin mahal. Menurut pernyataan dari 2 masyarakat tersebut, usaha ini benar-benar mengambil karyawan dari masyarakat sekitar di daerah tersebut dalam kegiatan pemberdayaannya, serta disebutkan bahwa rata-rata yang dipekerjakan dalam usaha kerupuk Rafa tersebut adalah masyarakat kecil di sekitar usaha yang memang perlu diberdayakan. Dari pandangan masyarakat tersebut juga terdapat pernyataan tentang dampak usaha kerupuk Rafa terhadap masyarakat sekitar. Seperti dampak positifnya adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ekonominya rendah dan belum mempunyai pekerjaan dapat menjadi karyawan di usaha kerupuk Rafa tersebut. Serta menurut pandangan masyarakat yang lain, usaha ini tidak memberikan dampak negatif apapun terhadap masyarakat sekitar, karena dipandang dapat mensejahterakan para karyawan usaha tersebut. Perkembangan usaha kerupuk Rafa ini tentunya disadari oleh masyarakat. Hal ini dinyatakan oleh Ibu Tarmi dan Ibu Eka yang sama-sama menyatakan bahwa usaha tersebut dari tahun ke tahun semakin maju dan berkembang. Di mana usaha kerupuk Rafa ini dulunya dijalankan seorang diri oleh Bapak Nuryanto, tapi seiring berjalannya waktu, jumlah karyawan yang bekerja semakin bertambah. Pernyataan ini membuktikan bahwa peran masyarakat sebagai karyawan tidak terlepas dari kemajuan usaha ini, dan masyarakat ikut merasakan perkembangan usaha ini dari tahun ke tahun. Usaha kerupuk Rafa yang merupakan salah satu usaha di Bekon Sidodadi, Kecamatan Y5 yang mendapat partisipasi baik dalam melakukan kegiatan pemberdayaan dalam usahanya tersebut karena membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar,
Kegiatan pemberdayaan ini membebaskan masyarakat dari kemiskinan dan keterbelakangan, di mana usaha ini meningkatkan kesejahteraan, keterampilan, kesadaran tentang jiwa wirausaha kepada para karyawannya. Usaha ini memberikan motivasi dan pelatihan terkait proses produksi maupun pemasaran kerupuk sehingga para karyawan mampu memasarkan dan mengolah dengan baik. Usaha ini juga sudah semakin berkembang karena jumlah karyawan yang selalu bertambah setiap waktu dan sudah mampu memasarkan produknya sampai keluar Lampung sehingga bisa dikatakan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan sudah mampu memberdayakan masyarakat. Sekian pemaparan materi dari kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.